Kembali di Anies Pagi, pemirsa, ribuan warga Gorontalo memeriahkan tradisi ketuk sahur menggunakan alat musik bambu tradisional. Ya, selain sebagai rasa bersyukur, kegiatan ini ditunjukkan membangunkan warga untuk sahur. Tradisi kokoo atau ketuk sahur menjadi agenda tahunan di Gorontalo menyambut bulan suci Ramadan. Sebelum memasuki waktu sahur, warga akan berkumpul di pusat kota Gorontalo, tepatnya di kawasan Bundaran Saronde. Warga, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, berjalan kaki sambil membunyikan kentongan bambu. Sepanjang perjalanan, alat musik bambu diketuk sambil diiringi lagu-lagu religi. Alat musik drum juga disediakan panitia untuk menambah semangat warga. Koko ini bertujuan untuk membangunkan warga lainnya agar tidak terlambat untuk bersantap sahur. Tradisi ini juga sebagai rasa syukur masih dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan kegiatan kami ini real untuk Korea menyambut bulan suci Ramadan. Jadi masyarakat Kota Gorontalo itu sangat antusias untuk menyambut bulan suci Ramadan pada tahun ini. Tradisi koko sudah dilakukan sejak dulu oleh umat muslim di Gorontalo. Awalnya, tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang warga kelurahan Talumulo. Seiring berjalannya waktu, koko kini turut diramaikan warga yang datang dari berbagai wilayah. Dari kota Gorontalo, Nur Faizi Lahasan, iNews melaporkan. Sementara di Kalimantan Barat, jajanan sotong pangkong khas Pontianak menjadi salah satu menu favorit untuk berbuka puasa. Ya, kuliner berbahan dasar sotong atau cumi yang dibakar ini memiliki sensasi rasa pedas manis yang menggugah selera. Bulan Ramadan selalu membawa suasana yang berbeda di kota Pontianak, terutama di sudut-sudut jalan yang dipenuhi pedagang kuliner musiman. Sepanjang bulan puasa ini, kuliner sotong pangkong menjadi salah satu jajanan khas Pontianak yang paling banyak diburu warga untuk menu berbuka puasa. Kuliner sotong pangkong adalah cumi kering yang dibakar dan dipipihkan menggunakan palu, sesuai nama pangkong yang berasal dari bahasa Melayu Pontianak, yang berarti memipihkan atau memukul hingga pipih. Teknik pengolahan yang khas ini memberikan tekstur yang unik pada cumi kering untuk menambah sensasi rasa nikmat. Kuliner sotong pangkong biasanya disajikan dengan pilihan sambal ebi atau sambal kacang dan dibanderol dengan harga bervariasi mulai dari Rp10.000 hingga Rp100.000 tergantung besaran sotong yang dipilih. Kita di sini bisa milih sendiri, bisa mangkung sendiri. Gimana rasanya? Sensasinya mangkung, Om. Campur keringat. Itu mantap, Om. Jadi Om tadi pilih sotong yang ukuran berapa? Ukuran L, Om. Harga sotong pangkong di sini mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp100.000, bervariasi dari macam-macam ukuran. Sambal ada dua jenis. Yang satu pedas ebi, yang nomor dua kacang. Jika Anda tertarik, jajanan ini bisa ditemukan di sepanjang Jalan Merdeka Pontianak yang menjadi sentra kuliner pedagang kaki lima setiap malam selama bulan Ramadan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Berlian Pasore, iNews melaporkan. Masih dari kulineran, Yasmin, kali ini kue tetu, kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat, masih menjadi salah satu takjil paling diburu warga di Polewali Mandar saat Ramadan. Ya, kue ini memiliki cita rasa manis pemirsa dari gula merah dengan wangi khas dari daun pandan. Kue tetu, kuliner khas Mandar, Sulawesi Barat ini terbuat dari campuran tepung terigu, santan, dan gula merah atau gula pasir dan disajikan dalam wadah dari daun pandan yang dibentuk menyerupai perahu kecil. Aroma khas daun pandan menambah kelezatan kue dan membuatnya semakin menggugah selera. Bagi masyarakat Mandar, kue tetu bukan sekadar makanan, tetapi juga bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Tak heran jika menjelang waktu berbuka puasa, para penjual kue tetu selalu ramai diserbu pembeli yang ingin menikmati kelezatan takjil ini.
Bahkan pedagang kue tetu mengaku omset dari penjualan kue ini meningkat hingga mencapai 2 juta rupiah per harinya selama bulan Ramadan. Turunannya terbuat dari mana, Bu? Terigu campur santan. Terigu santan. Nah, ini Bu, selama bulan Ramadan ini gimana, Bu? Laris nggak? Laku? Ya, alhamdulillah. Kadang juga tidak ya. Kadang-kadang itu, apalagi kalau hari pasar, cepat habis. Nah, bagi Anda pecinta takjil yang manis dan lezat serta lembut, tak ada salahnya mencoba kue tetu khas Polewali Mandar ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Ramadan di Aceh tak hanya menjadi momen meningkatkan ibadah, tetapi juga saat di mana tradisi turun-menurun kembali hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kudapan lemang, pemirsa, yang mana hidangan khas Aceh yang selalu hadir dan juga diburu saat waktu puasa tiba. Asap tipis mengepul perlahan di sudut desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Aroma khas bambu terbakar bercampur santan yang matang menguat di udara dan menggoda siapa saja yang melintas. Di sebuah lapak sederhana, deretan bambu tersusun rapi di atas bara api. Dan di sanalah lemang diproses dengan cara tradisional yang tak berubah sejak dulu. Adonan lemang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, lalu dibakar perlahan di atas bara. Di bulan Ramadan, permintaan meningkat drastis hingga bisa menggunakan ratusan bambu untuk memasak lemang. Penyajian lemang pun beragam. Ada yang menikmatinya dengan selai srikaya, durian, hingga rendang daging megang, hidangan khas Aceh. Untuk bulan puasa biasa 3 varian. Ada lemang hitam, lemang putih, lemang ubi. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa sak, Bang? Dalam sehari bisa menghabiskan 5 sak atau 4 sak. Harga lemang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp130.000 per bambu. Di tengah gempuran makanan modern, lemang tetap bertahan. Lemang bukan hanya kudapan berbuka, tetapi simbol kebersamaan dan pengikat kenangan yang menghubungkan keluarga dan tetangga dalam momen sederhana. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Nah, yang kali ini tidak kalah menarik, Yasmin, karena ada menu unik di Wonosobo, Jawa Tengah selama bulan suci Ramadan. Terdapat menu masakan dengan menggunakan daging unta asli atau lontong tetel daging unta. Wah, menarik, memang menarik ya Cikal ya. Lantas seperti apa sih masakannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pada bulan Ramadan kali ini, kuliner lontong tetel yang berada di Jalan Sabok Alu, Wonosobo benar-benar menyajikan masakan yang berbeda, yakni lontong tetel daging unta. Sepintas, daging unta mirip dengan daging sapi, namun teksturnya lebih halus dan lebih empuk dari daging sapi. Daging unta tersebut diiris kecil-kecil. Daging yang didatangkan langsung dari Arab tersebut dicampur dengan lontong, daun bawang, kacang hijau, serta jagung. Dipadukan dengan kuah santan yang menggunakan rempah-rempah dan perkasa sehingga aromanya lebih harum. Salah satu konsumen, Tarmin, mengaku baru kali ini mencicipi tetel daging unta. Rasanya lebih lembut dibanding daging sapi. Dengan dicampur lontong, terasa semakin nikmat sensasi daging ontanya. Unta ini rasanya menurut saya ini ya hampir kayak mirip-mirip daging sapi lah, cuma ini lebih lembut, lebih gurih, terus aromanya ya kayak daging sapi. Jadi lebih enak, lebih enak ya, jelas lebih enak. Pengelola lontong tetel Sutriyono menjelaskan selama bulan Ramadan ini permintaan tetel daging unta cukup baik, yakni hingga 5 kilo per hari. Daging unta didatangkan langsung oleh importir dari Arab. Ini kan bulan
bulan spesial ya, bulan Ramadan, tentu kami juga ingin menyajikan menu yang spesial dan kami memilih daging onta agar nyambung dengan situasinya, yaitu di bulan Ramadan, karena daging onta kan identik dengan negara Arab Timur Tengah ya, dan mayoritas di Indonesia juga di sini kan umatnya Muslim, jadi kami menciptakan menu ini khusus untuk bulan Ramadan di tahun ini. Harga lontong tetel daging unta mahal? Tidak perlu khawatir. Dengan hanya Rp45.000 seporsi, Anda dapat menikmati sensasi sajian daging unta yang nikmat. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pasti pernah makan nastar ya, Yasmin? Sering pas lebaran. Biasanya kan identik dengan selai nanas, tapi ternyata ada yang unik di Malang, Jawa Timur, di mana seorang pengusaha kue kering meraup cuan dengan nastar apel. Wah, penasaran. Setiap hari, para pekerja rumah kue Obi ini sibuk menyelesaikan pesanan kue kering untuk lebaran, khususnya kue nastar apel. Bentuknya yang unik menyerupai buah apel, lengkap dengan selai apel buatan sendiri, membuat kue ini banyak diburu pembeli sejak awal Ramadan lalu. Setiap hari sedikitnya 300 hingga 400 toples kue nastar apel dipesan pembeli. Tak hanya untuk oleh-oleh, sejumlah pembeli memesan kue nastar apel ini sebagai hampers yang dipadukan dengan beberapa kue kering lainnya. Kalau untuk hampers, ini mulai bulan kemarin sudah banyak permintaan. Masuk Maret, bulan Ramadan ini permintaan meningkat sampai 30%. Semuanya minta ada nastar apelnya. Sejak awal hingga pekan pertama bulan Ramadan, sudah ada lebih dari 1.000 toples kue nastar apel dan ratusan hampers yang dipesan. Untuk harga kue nastar apel ini dibanderol mulai dari Rp80 hingga Rp150.000 per toples. Sementara hampers dibanderol mulai dari 300 hingga jutaan rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buka puasa identik dengan minuman dingin segar bercita rasa manis seperti es dawet ya misalnya. Ya betul, di Sidoarjo, Jawa Timur ini pemirsa ada jajanan es dawet Bakeran, salah satu kuliner minuman legendaris yang dikenal sejak tahun 1955. Menggunakan bahan baku tepung sagu, es dawet Bakeran banyak dicari warga saat bulan puasa. Tidak lengkap rasanya kalau berbuka puasa tanpa minuman yang manis. Setelah seharian menahan dahaga, es dawet bisa membantu menghilangkan dahaga. Di Sidoarjo, Jawa Timur, ada es dawet yang sudah terkenal sejak tahun 1955, bernama es dawet Bakeran. Es dawet khas Sidoarjo ini berbahan dasar tepung sagu. Berbeda dengan dawet pada umumnya yang berbahan dasar tepung beras. Es dawet Bakeran ini sudah dijual secara turun-temurun dan selalu dicari warga saat bulan Ramadan sebagai menu minuman untuk berbuka puasa. Es dawet Bakeran dijual dalam bentuk 2 kemasan, plastik dan gelas plastik yang dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per porsi. Bakeran itu nama dari kakek. Jadi kalau orang Sidoarjo pasti nyebutnya dawetnya Pak Bakeran. Jadi nama itu yang dipakai. Keistimewanya dari bahan dasarnya dawetnya itu kita pakai tepung sagu. Kalau yang lain kan biasanya tepung beras, tepung kanji, kalau kita pakai tepung sagu. Ada 3 varian rasa yang dapat dinikmati dari es dawet Bakeran ini, di antaranya rasa gula aren, pandan, dan rasa original. Karena rasanya yang khas dan legendaris, pembeli es dawet Bakeran ini tidak hanya berasal dari Sidoarjo saja, namun banyak yang berasal dari luar kota Sidoarjo seperti Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Sering Pak, karena sudah langganan ya dari sejak lama sekarang. Rasanya itu enak, terus nggak berubah dari yang dulu sampai sekarang, masih tetap. Untuk mendapatkan es dawet Bakeran ini, pengunjung hanya bisa datang mulai jam 7 pagi hingga jam 2 siang. Karena setelah jam 2 siang, es dawet Bakeran ini biasanya telah habis terjual.
Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.